Kita akan memulai ibadah P2MI malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, serta syukur hanya kepadamu, ya Bapa di dalam surga. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur di mana Engkau Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur berterima kasih di mana kami masih boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan P2MI Metodis Antioquia Pancur Batu secara online. Biarlah Tuhan memberkati melawat kami semua yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami boleh merasakan mengalami kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lama tidak bertemu dalam persekutuan P2MI, namun malam hari ini kita boleh bertemu secara online. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam tema duka cita dalam Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah bersama secara online Persekutuan P2MI Metodis Antioquia Pancur Batu. Kami mau dengar firman-Mu, ajarlah kami, perlengkapilah kami melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita malam hari ini sebagai renungan, sebagai kekuatan bagi kita yang akan memperlengkapi kita menghadapi hari-hari kita. Kita diajar dalam firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan, 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas dengan pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Malam ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dalam topik LAI diberi judul perikop ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apalah yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita menemukan suatu realita di mana ada orang meninggal tapi tidak ada yang menangisinya? Apalah kira-kira yang terbersit dalam pikiran kita di mana seharusnya tangisan, duka cita, ratapan ditunjukkan karena kepergian seseorang, justru tidak ditemukan dalam sebuah peristiwa seperti yang saya katakan di awal. Bagaimana kalau seandainya ada yang meninggal tapi tidak ada yang menangis? Dan satu lagi, dalam situasi ada yang meninggal tapi begitu banyaknya orang-orang yang meratap, menangis dan kehilangan ketika melepaskan sosok pribadi yang meninggal itu pergi meninggalkan mereka. Dua situasi ini memberikan kita konsep pemahaman pandangan yang berbeda
Mungkin ketika melihat ada orang meninggal tapi tanpa ada suara tangisan, mungkin kita berpikir, apa rupanya yang dilakukan orang ini? Kesalahan apa rupanya yang diperbuat orang ini? Apa tidak adakah orang yang mengasihinya? Demikian sebaliknya, ketika kita melihat ada orang meninggal, lalu segitu banyaknya orang yang meratap, menangis, kehilangan, seolah-olah tidak rela melepaskan kepergiannya, mungkin kita akan muncul sebuah pandangan, betapa luar biasanya orang ini semasa hidupnya, sampai sebegitu banyak orang yang meratap, sebegitu banyak orang yang menangis, sebegitu besarkah jasa-jasanya selama dia hidup. Mungkin akan ada pandangan kita seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan melihat bagaimanakah orang yang berduka di dalam Tuhan. Bagaimanakah orang yang berduka cita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, duka cita pada waktunya akan menghampiri siapa saja. Duka cita pada waktunya akan mendatangi siapa saja. Terlebih mereka dalam kondisi menderita, kekurangan, kelaparan. Bahkan bukan hanya itu, mereka yang berkecukupan, berkelimpahan pun akan dihampiri oleh duka cita. Kematian dalam konteks Saul dan Yonatan tidak memandang siapa mereka. Tidak melihat apa yang sudah mereka berbuat. Kematian bukan bicara tentang apakah kita miskin, kita kekurangan, kita kelaparan. Kematian bicara tentang waktu Tuhan bagi kita. Ketetapan Tuhan atas kematian kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Samuel pasal 1 ini dimulai dengan sebuah kisah di mana ketika itu seorang pemuda datang membawa kabar kematian Saul dan Yonatan kepada Daud. Dan peristiwa yang kedua dalam pasal 1 ini kita menemukan bahwasanya Daud pulang dari peperangan melawan orang Amalek dan membawa kemenangan. Sementara pasukan tentara Saul yang berperang ketika itu dengan orang Filistin pulang membawa berita duka cita. Saudara-saudara, seharusnya Daud bersuka cita dengan kemenangan yang dia dapatkan. Seharusnya Daud bergembira, bersorak-sorak dengan kemenangan yang dia bawa seusai dia berperang melawan orang Amalek. Tapi ketika seorang pemuda datang menghampiri Daud, membawa berita duka kematian Saul dan Yonatan kepada Daud, dengan sebuah cerita yang ditambah-tambahi. Pemuda ini menambah-tambahi cerita seolah-olah dialah yang membunuh Saul. Dialah yang menghabisi nyawa Saul. Padahal pada 1 Samuel pasal terakhir itu dikatakan Saul membunuh dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan satu harapan pemuda ini mengharapkan supaya Daud memuji dia, karena dalam pandangannya Daud pasti kesal dengan Saul. Dalam pandangannya Daud pasti jengkel dan marah kepada Saul, karena yang dia tahu selama ini Saul itu menginginkan nyawa Daud. Saul itu mengharapkan kematian Daud, bahkan selalu memburu Daud kemanapun Daud pergi. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Kalau kita membaca pada teks pasal 1 ini, saudara-saudara, 2 Samuel 1 ayat 14, kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Ayat 15, lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Ayat 16, dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ternyata justru sebaliknya. Harapan pemuda yang membawa kabar kematian Saul tadi berharap Daud memberikan dia pujian, memberikan dia penghargaan karena dia telah membunuh Saul yang selama ini membenci Daud. Tetapi apa tanggapan Daud? Sebegitu beranikah engkau mengangkat tanganmu kepada orang yang diurapi oleh Tuhan? Bahkan bukan hanya itu,
Daud memerintahkan supaya anak buahnya memenggal, memerangi orang itu. Sebab ia telah melukai, ia telah menciderai, ia telah menumpahkan darah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika Daud menerima berita kematian Saul dan Yonatan, seketika itu Daud mengabaikan euforia kemenangannya pasca berperang melawan orang Amalek. Daud meninggalkan kemeriahan kemenangan, sorak-sorai kemenangannya karena peperangan yang dia menangkan melawan orang Amalek. Justru Daud, saudara-saudara, ketika dia mendengar berita itu, dia menangisi, meratap kematian Saul dan Yonatan. Saudara, bagaimanakah duka cita di dalam Tuhan itu? Yang pertama, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Duka cita dalam Tuhan adalah ratapan, tangisan, duka cita terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, sekalipun orang itu baik atau tidak kepada diri kita. Seharusnya Daud lebih meratapi Yonatan karena Yonatan baik kepadanya. Tapi justru Daud juga meratapi hal yang sama. Bagaimana ia meratapi Yonatan, ia juga meratapi Saul, yang notabene semasa hidup Saul, semasa Daud bertemu Saul, Daud tidak pernah menyukai Saul. Justru kebencian demi kebencian, amarah demi amarah, bahkan sampai Saul mengharapkan, menginginkan kematian Daud pada masa-masa kehidupannya. Justru terhadap orang yang jahat kepada Daud, Daud menyanyikan ratapan ini. Inilah duka cita dalam Tuhan, mengasihi siapa saja, mengasihi orang yang baik, bahkan orang yang berbuat jahat kepada dirinya semasa dia hidup di dunia ini. Ini duka cita Daud ratapannya. Ini menunjukkan ketika Daud menangisi kematian Saul, ini menunjukkan bahwasanya semasa hidupnya Daud tidak pernah sekalipun menaruh kebencian terhadap Saul, karena dalam konsep pandangan Daud, Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Berkali-kali Daud punya kesempatan untuk mencelakai Saul, tapi kesempatan itu tidak diambil oleh Daud. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita dalam posisi Daud di masa sekarang. Orang yang menyakiti kita, orang yang merencanakan pembunuhan kepada kita, orang yang menginginkan kematian kita. Ketika orang itu mati, apakah engkau berduka cita? Duka cita Daud atas kematian Saul menunjukkan bahwa semasa hidup Saul, Daud mengasihinya. Duka cita ratapan Daud terhadap kematian Saul menunjukkan bahwa semasa hidup Saul, Daud menghormatinya sebagai orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Ini poin pertama. Maka ketika kita berduka citalah menyatakan kasih kita selama orang yang meninggal itu semasa hidupnya tetap kita kasihi. Tidak ada kebencian terhadap orang yang meninggal itu selama dia hidup. Saudara-saudara, secara logikanya, sejahat-jahatnya manusia, tentu ada yang baik yang bisa kita temukan dalam dirinya. Seburuk-buruknya seseorang, pastilah kita bisa temukan ada yang positif dalam dirinya. Sebab manusia itu di luar Tuhan sekalipun punya hati nurani, punya hati yang berbelas kasih. Saudara, apalagi kita yang hidup dalam Tuhan. Poin kedua, bagaimanakah ratapan Saul ini?
kepada Saul, ratapan Daud ini kepada Saul dan Yonatan menunjukkan apa? Menunjukkan penghormatan, menunjukkan penghargaan atas apa yang sudah diperbuat oleh Saul dan Yonatan. Apa rupanya yang diperbuat Saul dan Yonatan? Pada ayatnya yang ke-24 dikatakan, "Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu." Saul dan Yonatan telah membawa kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel dalam peperangan mereka. Saul dan Yonatan itu menjaga harkat martabat bangsa Israel di mata bangsa-bangsa lain. Bahkan pada ayat yang ke-24 dikatakan, "Hai perempuan Israel, menangislah karena Saul telah mendandani engkau, telah menjaga kehormatanmu, telah mengenakan pakaian mewah dari kain kirmizi kepadamu, menyematkan perhiasan kepadamu." Saudara-saudara, betapa mulianya perbuatan Saul dan Yonatan. Dan ratapan ini menunjukkan bagaimana Daud menghargai apa yang pernah dibuat oleh Saul dan Yonatan. Daud menghargai prestasi, kebaikan, hal yang baik, positif dari Saul dan Yonatan. Semasa mereka hidup, dalam ratapan ini Daud tuangkan ketika dia berkata kepada perempuan-perempuan Israel, "Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kirmizi." Daud tuangkan penghargaan itu, penghormatan itu dalam ratapannya. Mengakui kebaikan-kebaikan Saul, mengakui prestasi-prestasi Saul, mengakui kehebatan-kehebatan Saul yang menyematkan perhiasan emas dan pakaian kepada perempuan-perempuan Israel. Saudara-saudara, betapa banyaknya orang sekarang ini tidak mengakui, tidak mengingat lagi jasa-jasa para pendahulunya. Betapa banyaknya orang-orang di zaman sekarang mengabaikan ketika pendahulunya sudah meninggal, dilupakan, diabaikan begitu saja. Ada yang baik yang harus kita pertahankan. Pasti ada prestasi, hal positif yang harus kita perjuangkan dari para pendahulu-pendahulu kita. Inilah yang hendak ditunjukkan oleh Daud. Bagaimana dia menghormati, menghargai, bahkan mengakui kalau Saul itu diurapi oleh Tuhan. Mengakui kalau Saul itu membawa kemenangan dalam peperangan. Mengakui bahwa Saul itu menjaga kehormatan, harkat martabat perempuan-perempuan Israel. Bagaimana dengan kita? Bagian ketiga, yang terakhir. Saudara-saudara, ketika Saul meratap menuliskan nyanyian tangisan ratapan tentang kematian Saul dan Yonatan, ketika Daud menuliskan ratapan ini, tangisan ini, Daud memerintahkan supaya nyanyian ratapan ini diajarkan kepada orang-orang Yehuda. Nyanyian ratapan ini dinyanyikan oleh seluruh bangsa Israel. Artinya apa? Mengajak bersama-sama untuk apa? Meratap, menangis, berduka cita. Ini menunjukkan Daud menyebarkan hal yang positif dalam kematian Saul dan Yonatan. Daud mengajak sebanyak mungkin orang untuk meratapi kematian Saul. Daud mengajak sebanyak mungkin bangsa Israel, bangsa Yehuda. Bahkan dikatakan pada ayatnya yang ke-18, "Dan ia, Daud, memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda, supaya nyanyian ini diajarkan kepada turun-temurun." Saudara-saudara, sebelum masa pandemi, sekolah-sekolah selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Dalam pelaksanaan upacara itu ada selalu acara dikatakan mengheningkan cipta.
Biasanya pembina upacara mengatakan untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan juang. Marilah kita menundukkan kepala, memanjatkan doa, mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai, lalu dinyanyikan. Mengambil waktu sejenak untuk apa? Mengenang. Mengambil waktu sejenak untuk apa? Merenungkan, bahkan memanjatkan doa. Saudara-saudara, jikalau dunia menghargai jasa-jasa para pahlawannya, mari kita menghargai bukan hanya pahlawan-pahlawan di tengah-tengah bangsa ini, tapi pahlawan-pahlawan secara rohani, pahlawan-pahlawan iman. Bukan hanya secara umum, bagi mereka yang mungkin pernah berjasa kepada kita, bagi mereka yang mungkin pernah berjasa bagi sekolah kita. Selalu kita berdoa untuk orang-orang yang pernah memberkati sekolah kita. Selalu kita berdoa untuk orang-orang yang pernah membantu sekolah kita. Mari kita ingat, mari kita kenang, mari kita renungkan, mari kita tetap mengingat setiap perbuatan-perbuatan baik mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan membuat kita semakin bergairah, bersemangat. Tebarkan hal-hal yang positif dari para pendahulu-pendahulu kita. Seperti Daud. Dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan Saul terhadap Daud, Daud tidak mengingatnya sama sekali. Dalam ratapannya Daud tidak terbersit sama sekali. Justru dia mengingatkan bahwasanya Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Justru Daud mengingatkan, Saul itu adalah orang yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolong kami untuk mengerti dan tolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah P2MI malam hari ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupan kita sekalian mulai malam ini, esok hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.心中这一份